Shalom Bapak Ibu, selamat siang, selamat datang dan selamat beribadah di GBI REM Ciputra. Boleh lambaikan tangan yang merasakan hadirat Tuhan, mau bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Sebelum itu kita bersatu hati, mari saya jemput banget berdiri untuk kita mulai ibadah kita. Mari tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi siang hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang selalu baru tercurah atas kami. Sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami tahu Tuhan nafas kami, kesehatan kami, berkat material yang boleh kami nikmati hingga saat ini bukan hebat kuat kami Tuhan, tapi hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami tahu besar kasih Tuhan ini atas hidup kami gak bisa kami balas Tuhan dengan apapun. Selain pujian dan penyembahan yang kami bisa berikan. Biarlah ibadah hari ini boleh menyenangkan dan berkenan. Dan menjadikan hidup kami berdampak bagi orang lain. Berkati setiap pelayan gereja Tuhan yang akan melayani ibadah ini mulai dari pemain musik, worship leader, singer, multimedia, dan usher. Biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan lancar mulai dari awal hingga akhir. Dan kami siap Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami Tuhan. Agar firman yang akan disampaikan siang hari ini boleh menjadi benih yang tertanam Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kami percaya Tuhan tibakan dengan selamat, gak kurang suatu apapun di tempat ini. Sehingga kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan kuasai ruangan hati kami, ruangan ibadah ini Tuhan, sehingga tidak ada kuasa lain Tuhan yang dapat mengganggu ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami kenal dan kami sembah. Mari kita semua yang sama-sama katakan, amin. Kau yang berjanji
Kami tetap mempercayakan hidup ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Sekalipun di depan kami kadang-kadang tidak terlihat ada jalan, tapi Engkaulah jalan itu sendiri. Terima kasih untuk perekonomian, untuk kesehatan, untuk keluarga, bahkan untuk iman kami. Dan di siang ini Engkau memberi waktu kami untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Mendapatkan pesan-pesan untuk melanjutkan kehidupan ini lebih baik. Sampaikan Roh Kudus dengan bahasa yang sederhana. Kami siap untuk diberkati, kemudian menjadi berkat dan memberkati orang lain. Dan doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, pagi sebelum saya berangkat kemari, saya masak nasi dulu, kemudian bikin telur mata sapi. Waktu saya ingin memecahkan telur itu di penggorengan, saya berpikir telur seharusnya hari ini kamu tidak ada di penggorengan. Seandainya engkau menetas, hidupmu akan lebih baik. Benar kan? Tapi karena tidak menetas, cuma ada dua hal. Telur itu jadi busuk atau saya masukkan penggorengan, Bu. Telur enggak bisa selamanya jadi telur. Dia harus menetas. Di dalam hidup kita masing-masing ada telur-telur kecil impian kita, telur cita-cita kita, ya. Dan itu harus kita pecahkan, Bu. Harus menetas. Kalau enggak, kehidupan ini akan membusuk atau ya nasibnya di penggorengan. Karena telur itu adalah simbol dari cikal bakal sebuah kehidupan. Sebetulnya dalam perilaku sehari-hari ada dasar-dasar yang kurang tepat. Banyak orang berpikir tapi tidak bertindak. Tapi ada juga orang yang bertindak tanpa berpikir. Dua-duanya akan hancur, Bu. Ya, berpikir dulu lalu bertindak. Atau bertindak sambil berpikir. Maka keberhasilan akan ada di ujung sana. Saudara merasakan sekarang panasnya udara ini bukan main ya. Di India itu ada gelombang panas. Dan sudah banyak orang yang mati. Alam ini kadang-kadang gak bisa kita lawan. BMKG kadang-kadang ramalannya juga gak cocok. Tapi sebelum BMKG atau ramalan cuaca ini terbentuk, Tuhan sudah memberikan ramalan cuaca yang tepat. Zamannya Nabi Nuh, Tuhan berkata, sebentar lagi hujan kencang dan akan banjir. Dan tepat, saudara. Omongan Tuhan itu gak pernah gak tepat. Yesus itu luar biasa. Dia memberi makan 5.000 orang. Seandainya dia ada di parlemen, dia sudah jadi ketua bansos loh, Bu. Alkitab saya pikir-pikir, emang luar biasa, Bu. Belum ada bansos, Tuhan kita sudah memberikan bantuan makan dan perekonomian. Ramalan-ramalan cuacanya tepat, ya. Jadi percayakan hidup ini sama Tuhan. Baik, kita akan bangkit berdiri. Tolong, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita
menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, belum, yang 5 dulu, belum selesai. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dan yang terakhir, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Amin. Silakan duduk. Keadaan negeri kita ini tidak baik-baik aja Bapak Ibu. Walaupun sementara kelihatan aman dan damai. Tahun depan kelas menengah ini akan habis, Bu. Enggak ada lagi namanya kelas menengah. Dia akan turun derajatnya menjadi kelas miskin. Logikanya di mana, Pak? Saudara, pajak naik. Pajak tambahan banyak lagi. Gaji kita naiknya enggak sepadan dengan kenaikan harga. Daya beli sekarang sudah mulai turun, Bu. Kelas menengah itu kelas apa, Pak Pengki? Kelas menengah itu kalau di Indonesia dia punya penghasilan antara 6 sampai 8 juta. Paling tinggi 10 juta. Dengan goncangan-goncangan perekonomian ini, tahun depan kelas menengah tidak ada, Bu. Mereka akan anjlok. Karena itu bersiap-siaplah. Karena saya jujur, saya orang suka survei di bidang ekonomi, Bu. Walaupun saya nggak punya keahlian, tapi saya demen aja untuk masa depan saya sendiri sebetulnya, ya. Baik, hari ini tema yang saya angkat adalah kreator. Bapa di surga itu seorang pencipta dan DNA-nya sudah diletakkan kepada anak-anak Tuhan. Seharusnya kita ini punya DNA menciptakan. Kita ini punya DNA seorang kreator. Tapi kita nggak sadar sehingga kita tidak menggali, tidak mengembangkan, apalagi bertumbuh. Dan sekarang waktunya kita harus mulai semuanya. Perhatikan ayat yang pertama. Ada 6 langkah, saudara. Tolong pasal 1 ayat 1 dulu. Pada mulanya Allah. Jadi apapun yang Anda lakukan, mulailah dengan Allah. Amin. Karena sebelum Allah nggak ada apa-apa. Peganglah ayat ini, pada mulanya adalah Allah. Menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, 100 tahun yang lalu gedung Ciputra ada? Pak Ciputranya juga belum tentu ada, Bu. Apalagi gedungnya, apalagi proyeknya. Tapi sekarang kita menikmati, benar kan? Karena itu saya ingin katakan kepada jemaat, memang situasi ini kadang-kadang saya takut. Tapi kita nggak perlu tahu. Semua benda-benda mobil apapun ini dimulai dan bermula dari sebuah ketiadaan. Ingat baik-baik. Saya dulu nggak ada, sekarang ada. Sebentar lagi juga nggak ada kok.
Hidup itu harus mampu memulai dengan ketiadaan. Amin. Kadang-kadang kita kalau mau usaha, modalnya mana Pak? Kita mau memulai, saya sekolah dari mana? Ingat, Anda adalah seorang pencipta. Anda adalah kreator. Melangkah pertama, mulai dari sebuah ketiadaan. Seringkali kerjaan saya juga nggak pakai modal. Tapi karena orang percaya sama namanya Pengki Andu, maka kerjaan saya jalan. Amin. Modal pertama itu bukan duit. Modal pertama adalah karakter, kepribadian yang kemudian menghasilkan sebuah kepercayaan. Kalau Anda bisa dipercaya oleh banyak orang, hidup ini akan lebih mudah. Setuju Bapak Ibu? Ya. Jadi buat saya, mulailah segala sesuatu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Melangkahlah di dalam ketiadaan, maka sesuatu akan ada. Itu langkah yang pertama. Di sini dikatakan, bumi belum berbentuk. Sekarang kita mau kerja apa Pak ya? Kita mau usaha apa? Ide aja belum kebentuk Pak. Ide aja belum kebentuk. Bumi kosong, masa depan tahu gelap. Betul kan keadaan sekarang? Tapi perhatikan, di tengah tidak berbentuk, di tengah kekosongan, Roh Allah sedang melayang. Dia mau hinggap di dalam kehidupan setiap kita untuk membentuk masa depan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pesimis Bapak Ibu. Terapkanlah firman ini menjadi wujud nyata. Saudara, gini ya. Saudara sekarang mendengarkan saya. Saudara mengendaki hal-hal baru bukan? Saya tahu, Anda enggak tahu. Ruang ketidaktahuan ini peluang yang menghasilkan uang. Saudara, setuju enggak? Saudara enggak tahu, saya tahu. Seandainya saya menerbitkan buku lagi, Anda membaca buku saya lewat ketidaktahuan Anda mendapatkan sesuatu. Saya menghasilkan uang enggak? Sebetulnya hidup itu cuma gitu aja kok. Itu yang dinamakan information gap. Selalu ada gap. Contohnya, teman saya di Surabaya bikin tutorial. Tutorialnya apa? Ngajarin anak kecil boker. Cuman itu peminatnya gila-gilaan. Ibu-ibu kan repot kan ngajarin anak boker. Dia bikin tutorial dan melatih hal itu. Sehingga banyak ibu-ibu sekarang pinter gimana membuat anak ini boker dengan rapi. Duitnya gede Bu. Loh, ngajarin orang berak aja menghasilkan duit. Karena otaknya dia mau mikir Bu. Sekarang gini, Bapak Ibu melihat ini kertas putih. Harganya berapa Bu? 1 lembar kertas putih. Enggak ada 20 perak Bu. Tapi kalau kertas putih ini saya isi dengan framework, solusi atau jawaban masalah yang Anda butuhkan, kertas ini jadi mahal enggak? Sekali lagi, ini kertas harganya berapa Bu? Murah sekali. Tapi saya mencari problem-problem manusia ini apa aja ya? Problem pernikahan, problem anak, problem hubungan di dalam usaha.
Dan kemudian setelah saya menemukan problem, kertas ini saya isi dengan solusi. Dan kemudian Anda membelinya, saya dapat uang enggak? Sebenarnya uang itu cuma di sekitar itu aja. Kenapa kita jadi bingung, Bu? Eranya sudah bukan era zaman dulu. Eranya adalah era sekarang. Jadi mulailah lewat ketiadaan. Yang kedua, saudara, setelah Allah menciptakan semuanya, roh Allah melayang. Perhatikan ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Langkah utama setelah saudara bergerak memulai sesuatu lewat ketiadaan, dengan modal yang Anda miliki apa adanya, dalam bentuk kepercayaan dan iman kepada Tuhan. Langkah kedua, pisahkanlah terang dan gelap. Mulailah usaha dengan cara yang baik. Jangan menghalalkan segala cara. Jangan Bapak Ibu. Sekarang ini semuanya bisa dipantau dengan teliti. Semuanya akan ketahuan. Mulai bersikap jujur. Bangun karakter. Bangun kepribadian. Bangun kepercayaan. Dan mulailah sekarang. Jangan sampai terlambat, saudara. Karena dunia ini makin hari makin sulit. Alkitab juga sudah enak kerja, tahu-tahu perusahaan di mana kita bekerja, tutup. Ayo. Terus kita mau apa, Bu? Kita semua ini ada di posisi seperti ini. Belum lagi situasi politik, belum lagi situasi perang yang setiap saat bisa meletus. Terus kita mau apa? Berdoa, Pak. Loh iya berdoa. Emang doa Anda bisa meniadakan perang? Enggak. Berdoa artinya meminta. Walaupun perang terjadi, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Doa bukan meniadakan perang. Tapi doa memberi kekuatan kepada setiap pribadi untuk menghadapi perang dengan baik. Amin. Dan tetap percaya. Sekarang ini masih jam 2 ya. Saudara bisa mendoakan hari ini jadi jam 6? Silakan yang punya kuasa. Enggak. Waktu Anda berdoa jam 2 tetap jam 2. Cuma setelah berdoa, Anda jam 2 ini enggak ngantuk. Amin. Kan cuman gitu aja, Bu. Doa bukan untuk mengubah situasi, tapi doa untuk menyebabkan kita kuat masuk dalam sebuah situasi. Ya. Jangan mimpi bahwa Anda bisa mengubah dunia dengan doa Anda tanpa tindakan. Omong kosong. Mulailah setia dengan perkara yang kecil. Penghasilan 5 juta sebulan, puji Tuhan. Nanti 4 bulan lagi jadi 6 juta. 5 bulan lagi jadi 7 juta. Akhir tahun jadi 10 juta. Jangan 5 juta, tahun depan tetap 5 juta. Itu goblok itu. Oke? Hidup ini harus bertumbuh. Hidup ini harus berkembang. Dan supaya hidupmu diberkati Tuhan, pisahkan pikiran jahat dan pikiran baik. Kerjakan usahamu dengan cara yang halal dan bukan menghalalkan segala cara. Hidup jangan tergesa-gesa, Bu. Saya mau tanya, waktu ibu melahirkan anakmu dulu beratnya berapa kilo, Bu? Anak ibu dulu lahir berapa kilo? Ya.
Waktu melahirkan anak itu kita kecil. Oleh proses waktu kemudian gede. Enak mana? Ngelahirin gede lama-lama kecil. Ayo. Atau enak kecil lama-lama gede. Hidup itu punya proses alam seperti itu. Mau kerja usaha apapun, semua dari ketiadaan, kemudian menjadi angka 1, 2, 3, dan Tuhan memberkati Anda. Amin. Bersabar. Ya. Waktu itu ada 2. Waktu berdasarkan jam, 1 hari kali 24 jam. Ada waktu berdasarkan pikiran. Ini bisa cepat, bisa lambat. Jadi yang kedua memisahkan. Yang ketiga, ya, ayat yang keempat, naik lagi 1. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Yang kelima, naik 1 lagi. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara pernah ngelihat bintang jam 1 siang? Pernah enggak? Pernah, saya pernah. Cuma resikonya sakit mata, Bu. Jadi nanti setiap jam 1 amati, Pak Pengki ngomongnya bener enggak ya? Ada bintang enggak? Saudara, bintang itu semakin gelap, semakin cahayanya kelihatan. Seharusnya orang Kristen itu seperti itu. Semakin ekonominya gelap, semakin karakternya keluar. Semakin hidupnya seret, semakin banyak menolong orang lain. Kalau saudara menolong orang lain karena kelebihan, orang bisa, Bu. Tapi waktu Anda kekurangan, bisakah Anda menolong orang lain? Itu pertanyaannya. Dan kemudian Tuhan menciptakan apa? Matahari, bulan, bintang. Tuhan tuh kadang-kadang kengangguran ya, kayak kurang kerja ya. Nyiptain ini, nyiptain itu. Tuhan itu kreatif Bapak Ibu. Untuk apa dia nyiptain bintang, bulan, dan matahari? Supaya menolong orang bisa melihat ke depan. Kita nggak bisa, Bu. Langkah ketiga untuk menjadi seorang kreator. Tembus keterbatasan dirimu. Jangan bilang, gak bisa Pak. Saya sekolahnya cuma sampai di sini. Saya gak punya modal. Semua orang yang punya duit hari ini berawal tidak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Tapi karena dia mampu memasuki ketiadaan. Dia percaya kepada Bapa Sang Kreator. Maka hari ini hidupnya luar biasa. Hari ini ada yang mengeluh. Saya mau tanya ya, bandingkan hidupmu hari ini dengan 30 tahun yang lalu. Enak mana? Enak hari ini kan? Saudara nggak terasa setiap langkah kita itu memiliki kehidupan yang lebih baik. Percayalah. Walaupun misalnya hari ini saya nggak punya uang, tapi punya sih. Ya. Misalnya hari ini saya nggak punya uang. Tapi dibandingkan dengan kehidupan saya 20 tahun yang lalu. Masih enak hari ini, Bu. Nggak ada besok itu lebih nggak enak. Nggak ada. Itulah iman saya kepada Tuhan. Semakin hari hidup kita makin lebih enak dibandingkan 10 tahun yang 10 tahun yang lalu Anda belum punya motor. Sekarang punya motor enggak? Walaupun sering mogok, kredit belum selesai. Enggak apa-apa. Jadi percayalah, masa depan kita besok akan lebih baik dari hari ini. Itu iman saya, Bu. Walaupun mungkin hari ini dan besok saya enggak punya uang. Tapi masih lebih baik. Sebetulnya uang itu kan berasal dari ide, Bu. Kenapa gereja takut membahas uang? Uang kita kesini juga pakai uang kok. Bener nggak? Naik Grab, naik angkot, naik mobil, pakai bensin juga kok. Nggak usah takut bahas uang.
Ya, doyan duit tapi nggak mau mikir duit, gila kan? Ya. Cuma cara kerjanya seperti itu tadi. Memulai dengan ketiadaan, bukan bergantung kepada sesuatu di luar diri kita, tapi mulai dari dalam diri kita. Awali langkah kita dengan memisahkan yang baik dan yang buruk. Kejujuran, hati yang lapang, itu modal pertama. Dan yang ketiga, orang yang paling banyak merepotkan saya adalah diri saya sendiri, Bu. Jujur, nggak ada orang lain bikin susah saya kecuali diri saya sendiri. Yang kurang ini, kurang itu. Saudara, saya mau tanya, laki sama perempuan itu lebih sempurna mana? Tolong. Dan sekarang kan sudah ada istilah, emak-emak itu makhluk yang paling dahsyat di bumi. Emak-emak itu makhluk yang paling hebat di bumi. Gini, saudara kalau bikin sesuatu pertama kalinya pasti ada kurangnya, Bu. Tapi setelah bikin kedua kali itu pasti lebih baik. Adam diciptakan pertama, perempuan ciptaan kedua. Berarti Tuhan sempurnakan di dalam diri wanita. Wanita, jangan minder. Amin. Buktinya wanita itu penolong. Berarti dia lebih kuat daripada laki. Saya mau tanya, wanita itu memilih atau dipilih? Ayo, tolong jawab. Anak-anak muda, gimana cara berpikir Anda? Perempuan itu hidupnya dipilih atau memilih? Rubah dulu mindsetnya, baru Anda berhasil. Kita perempuan ini dipilih, Pak. Ya kalau ada yang milih, lah kalau enggak, masuk angin kita kembung hidupmu. Perempuan punya hak untuk memilih, ya, dan punya hak untuk dipilih. Kita ini hidup setara katanya Tuhan, ya. Tapi di dalam rumah tangga seringkali wanita sempurna ini menjadi nggak sempurna, Bu. Saya tahu dari 100 laki-laki 102 orang takut istri. Percaya nggak? Ayo. Teman saya hobi main sekak, Bu. Tahu catur. Begitu istrinya datang, udah langsung bubar sekaknya. Padahal istrinya nggak minta bubarin. Ada aura apa ya? Kok perempuan tuh punya aura menakutkan gitu loh. Pernikahan itu bukan sekedar janji cinta. Pernikahan itu perjanjian ekonomi. Amin. Cinta itu 6 bulan selesai, ekonomi terus sampai masuk liang kubur, Bu. Makanya sebelum menikah, hitung perekonomianmu dulu. Setuju nggak, Bu? Ya. Cinta itu waras, nggak buta. Tadi ada ibu-ibu nanya saya, Pak, saya ini menerima panggilan Tuhan, apakah saya harus melepaskan pekerjaan saya? Tunjukkan ayatnya. Untuk melayani harus melepaskan pekerjaan. Tunjukkan ayatnya sama saya. Enggak ada. Paulus bekerja dan melayani. Mindset ini harus dirubah. Jadi kalau melayani nggak boleh cari duit. Makan dari mana, bro? Iya kan? Ntar saya minta Anda ngomel. Enggak. Hidup itu harus bekerja. Sudah, gitu aja. Ya. Jadi yang keempat tadi yang ketiga apa? Menembus keterbatasan. Kemudian Tuhan waktu melihat udara ini kosong, Dia ciptakan burung. Waktu Dia melihat air ini kok cuma bening aja, Dia ciptakan ikan.
Buat apa Pak Pengki? Supaya manusia bisa makan. Hidup itu harus masuk ke tahap keempat. Memberi dan menolong orang lain. Pada saat kau bisa menolong orang lain. Pada saat kau bisa memberi orang lain. Di tengah kekurangan kita. Hidupmu akan diberkati luar biasa. Amin. Saya sudah praktekkan semuanya. Sudah saya praktekin, Bu. Dan memang benar. Ya. Terus yang ke-5. Kita naik ke ayat yang ke-6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Mungkin di sini ya awalnya ada air tawar sama air asin. Antara air sungai dan air laut. Mungkin saya juga nggak tahu kok. Ya. Tapi artinya apa? Jadilah cakrawala. Nanti kalau ada waktu ya, Anda pergi ke pinggir pantai. Perhatikan. Anda berdiri di sini, cakrawala adalah garis batas. Kalau Anda maju 5 langkah, cakrawala itu seolah-olah mundur 5 langkah. Tapi kalau Anda berusaha mundur 5 langkah, cakrawala itu kelihatannya maju 5 langkah. Cakrawala itu adalah batas yang sangat luas. Hidup itu harus tahu batasan. Hidup itu harus tahu aturan. Hidup itu harus tahu attitude. Ya. Kalau saudara itu orangnya sopan, penuh etika, kerjaan itu gampang. Setuju? Bayangkan ya, misalnya ada 2 salon, Bu. Salon. Yang satu punyanya Krisdayanti, yang satu punyanya orang Bekasi lah. Enggak terkenal, Bu. Tapi waktu orang masuk ke salonnya Krisdayanti, dia nanya gini, Bu, meja keramasnya mana? Itu gede-gede masa enggak kelihatan, duduk aja. Kan syok kita, Bu. Begitu kepala sudah ditaruh. Krisdayanti mau ngeramasin kita, ditarik di jambak. Bisa naik lagi enggak? Kira-kira ada yang mau datang di situ? Enggak ada. Tapi punyanya orang kampung Bekasi sopan. Bu, mari Bu. Ini cocok dengan leher Ibu, enggak kejepit. Kalau di sana Ibu kejepit. Ya. Cara narik rambutnya, semuanya sopan. Makanya hidup itu harus tahu batas cakrawala. Berhadapan dengan siapa? Kesopanan itu akan memenangkan segalanya. Saya bukan mengatakan ya, orang sekarang gak sopan. Tapi perhatikan. Orang sekarang kalau makan di restoran, itu naikin kaki itu kayak gak berdosa, Bu. Setuju gak? Perempuan lagi yang naikin kaki. Budaya itu harus kita jaga. Sopan santun itu harus kita jaga. Minggu kemarin sih, saya lewat dari samping. Ada yang duduk itu bersila di atas bangku. Sebetulnya kepingin negur ya, tapi ya sudahlah. Biar Pak Paulus saja yang negur. Masa semua saya ngurusin. Jaga kesopanan. Anak-anak muda. Zaman dulu, sekarang kalau di raport anak sekarang ada budi pekerti enggak, Bu? Enggak ada kan? Makanya enggak tahu toto kromo anak-anak ini sekarang. Kalau dulu kan ada budi pekerti. Ya, kalau 5 berat naik itu, Bu. Dulu kalau saya ke sekolah, Bu, Bu guru datang, kita berdiri. Siang Bu Sri, betul kan? Sekarang mana ada begitu? Bu Sri lewat. Yang satu nyenggol satunya. Gila kakinya Bu Sri gede bener. Kayak beton ya. Itu anak sekarang Bapak Ibu.
walaupun dunia modern, ajarin anak-anakmu tata krama. Amin. Karena itu akan menolong dalam dunia kerja, akan menolong di dalam karier, ya. Yang saya jelaskan ini sederhana. Jadi hidup itu harus mendatangkan manfaat untuk orang lain. Tuhan menciptakan burung, Tuhan menciptakan ikan supaya bermanfaat, manusia bisa makan. Gimana? Hidup Anda sudah bermanfaat belum? Ya. Kalau hidup kita bermanfaat, bisa memberikan kontribusi yang baik, perusahaan akan cari Anda. Percayalah. Jadi kalau perusahaan menggaji Anda 10 juta, kerjakanlah 20 juta. Loh, kan enak bosnya Pak Pengki. Iyalah, lah kalau saya punya perusahaan yang lebih enak pegawai saya kan orang goblok, Bu. Tuhan berkata, kalau engkau disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Memberi dulu baru menerima, ya. Dan yang terakhir, Tuhan berkata begini, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tuhan ingin Anda berkembang. Tuhan ingin Anda bertumbuh. Jadi kalau kita ini nggak pernah berkembang, nggak pernah bertumbuh, ada yang salah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi kesimpulan dari firman Allah hari ini, manusia diberi pikiran otak untuk melahirkan ide. Ide itu lahir karena pewahyuan. Ide itu lahir dimulai dari ketiadaan. Mulailah dari dalam dirimu keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang kedua, melakukan pekerjaan apapun bidangmu, ya. Pisahkan antara terang dan gelap. Jangan ditabrak semuanya. Yang ketiga, penghalang terbesar bukan problem di luar hidup kita. Tembuslah keterbatasan dirimu sendiri. Belajar dan belajar. Capek loh, Bu. Lu Pak Pengki ini gak pernah males. Oh sering. Apalagi kalau sudah rebahan gitu. Maunya terus, Bu. Tapi begitu otak sudah kasih sinyal, males mulai keluar, saya loncat, Bu. Saya akan lakukan sesuatu. Semua penyakit itu berawal dari rasa malas. Sebetulnya makan itu kan jumlah kalori yang masuk harus seimbang dengan jumlah yang keluar. Kita enggak masuk terus enggak keluar. Mencret loh. Makanya kita perlu olahraga, kita perlu bergerak. Dalam kehidupan, Tuhan menciptakan semuanya supaya kita bisa makan, memberi dan tolonglah orang lain. Yang kelima, periksa umurmu misalnya 50 tahun. Berapa tahun yang bermanfaat untuk orang lain, berapa tahun yang tidak. Dan yang terakhir, ayo umur berapapun, berkembanglah. Saya sampai hari ini saya tetap belajar Bapak Ibu. Saya itu nyesel kenapa saya ketinggalan teknologi. Karena dulu saya nganggep teknologi nggak apa-apa lah. Dan ternyata sekarang saya salah. Dan saya mengejar ketertinggalan saya dengan les privat. Umur 79 loh. Masih les privat. Gila nggak saya, Bu? Karena kalau saya tertinggal sangat jauh, saya nggak bisa cari makan. Oke? Harus dikejar. Belajar di sekolah itu dibatasi loh 4 tembok. Tapi saya kan enggak. Saya kan sudah saya sampaikan. Saya kalau di Surabaya, guru privat saya undang. Ya. 2 hari per 1 jam. Bayar, Bu. Langsung dipraktekin. Dari nggak ngerti WA sampai ngerti email sampai semuanya. Sekarang saya rada kebablasan pinter teknologi, Bu. Terus saya belajar. Umur boleh 79.
otak 19. Oke? Saya nggak mau kalah sama anak-anak muda. Hidup harus jalan, bro. Harus jalan. Kejarlah ketertinggalanmu. Ya, Tuhan memberkati. Sudah selesai khotbah saya secara rohani. Sekarang kita lihat ngeterapinya di dunia sekuler gimana. Ya. Apa temanya? Kreator. Ya, naikin satu, Mas. Perhatikan. Anda kerja apapun, Anda itu penyampai pesan. Setuju? Messenger. Bukan hanya khotbah menyampaikan pesan. Misalnya saudara jualan sepatu. Saya jual sama Anda, terus Anda nanya gini, sepatu yang Pak Pengki bikin kuat atau enggak? Saya sendiri juga bingung. Kadang-kadang dipakai 2 minggu udah mangap. Ada yang mau beli? Untuk berjualan, untuk profesional, kita harus menyampaikan pesan kepada orang. Pesan ini bisa seenaknya enggak, Bu? Enggak bisa. Pesan ini harus didasari oleh tujuan. Mimpi kita itu apa? Sampaikan pesan-pesanmu kepada orang lain. Tadi sudah saya kasih tahu, framework itu adalah solusi atau kerangka kerja. Kertas ini putih. Tapi waktu saya menulis problem Anda dan menjawabnya, gampang aja dah. Mungkin orang yang dengar saya khotbah, ada yang dapat jawaban. Benar kan? Itu framework. Saya ini enggak khotbah yang ngaco, Bu. Saya punya framework. Saya membawakan solusi. Nah, kalau saudara sudah punya impian, saudara bisa menyampaikan komunikasi pesan dengan baik, dan saudara punya kerangka solusi dan problem, maka kesempatan baru, new opportunity akan Anda lihat. Gampang kan? Oke, naik lagi. Apa information gap? Saya tahu, orang lain tidak tahu. Ini buat saya peluang. Menjual pengetahuan dalam bentuk finansial. Dan itulah uang. Guru mengajar murid-muridnya yang nggak tahu. Digaji nggak? Makanya saya harapkan jemaat di sini tuh cerdas, pinter, banyak pengetahuan. Kerja keras, cari duitnya lebih gampang. Nah kalau ditanya, loh kok saya baru tahu? Kayak tadi Pak Andi ngomong, Pak Pengki kemarin kan saya kasih durian musangking, enak kan? Oh enak. Nanti saya bawain durian tembaga. Hah? Durian tembaga? Itu durian Bangka, Bu. Yang warnanya kuning, setengah ada merahnya dikit. Itu namanya durian tembaga. Saya nggak tahu, dia tahu. Akhirnya saya dapat pengetahuan kan. Dan untuk membuktikan, minggu depan dia bawain saya durian tembaga. Gitu loh hidup itu. Harus tahu jalurnya uang ini gimana, bro. Ya. Ini saya pakai cara konvensional. Coba kalau cara ini saya bikin aplikasi dan saya jual. Banyak yang beli enggak? Saya nanti menjurus ke situ, Pak. Saya kalau mau belajar saya enggak main-main. Awalnya berat. Setiap mau belajar saya ketakutan loh, Dev. Waduh, teknologi ini saya stres dulu. Saya lawan lagi. Akhirnya ketagihan sekarang. Awalnya saya stres, Pak. Suruh pegang Android itu saya stres. Nggak ngerti apa-apa. Dari ketiadaan saya belajar. Pelan-pelan. Oh gini ya.
aplikasi itu gini, semuanya gini, jualan itu begini. Ya perlu waktu, ya. Nggak ada yang nggak bisa, kecuali Anda sudah mati ya. Jadi Anda harus memiliki informasi lebih, Anda harus lebih pinter, Anda harus lebih banyak pengalaman. Pengalaman ini dijual lewat seminar, lewat ngajar, duit enggak? Saya tahu cari duit itu susah sekarang Pak. Enggak gampang. Kita naik lagi, klik. Jadi kalau Anda ingin menghasilkan sesuatu, cari problemnya dulu. Oh, orang itu kurang makan. Jangan dikasih minum, sakit malah. Jadi cari problem yang Anda akan jual itu apa? Misalnya problem perempuan, ya, atau problem laki-laki. Tapi sekaligus saudara harus mencari solusinya. Dan kalau ini ketemu, bikin kerangka kerja, tuntunannya, skemanya. Saudara akan ketemu momen itu sebuah kerjaan. Gampang gak? Saya belajar ini cukup lama, Bu. Oh, teorinya gini toh. Ini cara bekerjanya anak-anak milenial ini gini, Bapak Ibu. Bener. Nah, kalau kita orang tua gini-gini ya. Kalau orang-orang seangkatan saya, Pak Rudi, Pak Marji, itu produksi barang, buka toko, ngundang pengunjung. Bener kan? Anak muda sekarang nggak gitu, Bu, cari duitnya. Bikin perhatian dulu. Contohnya, Singapura ngundang Taylor Swift, penyanyi itu. Tetangga-tetangga negaranya memperhatikan, woi Taylor Swift di Singapura, berangkat anak-anak muda ke Singapura. Yang dapat duit siapa? Singapura. Cuma jual penyanyi yang top aja. Ya. Indonesia mendatangkan Coldplay. Rame kan? Jualah sesuatu yang diperhatikan oleh orang banyak, Bu. Gitu loh. Saya meneliti ini baru enggak setelah 4 bulan, Bu. Waduh, itu buku teknologi saya otak-atik pusing juga kayak mau meledak kepala saya. Tapi udah tanggung aku harus bisa, harus bisa, harus bisa. Karena cari kerjaan di zaman usia saya, kalau tetap kita ini di tempat ekonomi di era 20 atau 30. Sekarang marketing ini 50. Terus kita mau pakai dengan cara 20, nggak jalan. Nggak jalan. Mau tidak mau sekarang. Kita harus menyerah dengan teknologi. Cuma ingat, teknologi nggak bisa merasakan cinta. Teknologi nggak pernah punya iman. Amin. Teknologi nggak bisa bersentuhan, ya, touching dengan manusia. Tapi ini nanti akan terus dan akhirnya hidup kita teler, Bu. Kalau nggak cepat-cepat sadar, amin. Pak Marji ini kan jago kandang ayam, peternakannya. Jadi sekarang mau tidak mau harus mengikuti. Sampai sekarang pun kadang-kadang guru saya datang, ada rasa stres juga, Bu. Aduh, teknologi lagi. Tapi gua butuh. Nah, ingat anak-anak muda ya. Opa Pengki ini 79 tahun. Tetap belajar, Bro. Amin. Jangan ketinggalan, susah sendiri nanti hidupmu, ya. Jadi ini cari problem, beri solusi, kasih kerangka kerja, maka menjadi momen keuangan Anda. Oke, kita naik lagi. Tolong klik, Mas. Nah, saudara, di dunia ini
pasar atau yang mudah kita jual apa? Pertama, jualan kesehatan. Karena semua orang nggak mau sakit kan? Yang kedua, jualan caranya ingin kaya. Bener kan? Saudara mau miskin atau mau kaya? Kaya kan? Itu jualan paling gampang itu. Dan yang ketiga, manusia selalu kebentur dengan hubungan. Hubungan suami istri, hubungan kongsi, hubungan teman. Ini 3 area ini paling diminatin orang, Bu. Ya, oke, naik lagi. Tapi apakah semua itu memberikan kedamaian? Kita sekarang masuk ke spiritual lagi. Kedamaian itu dari mana, Pak? Kedamaian itu muncul dari masalah yang saudara bisa selesaikan. Aduh, selesai masalah saya Pak Pengki, hati saya damai. Damai tidak timbul dari ngelamun. Damai tidak timbul dari berdiam diri. Yang kedua, damai itu muncul karena Anda sadar. Kesadaran ini menimbulkan kegelisahan. Dan kegelisahan ini menimbulkan perubahan dalam hidup Anda. Saya sadar, saya harus berubah. Yang ketiga, kedamaian itu muncul kalau saya sadar hidup ini enggak lama, hidup ini fana, Bapak Ibu. Ya, selama hidup saudara boleh mengejar uang, tapi nanti semuanya juga ditinggal. Ya, yang keempat, kedamaian itu terikat oleh hal-hal yang baik. Begitu Anda banyak melakukan hal baik, hatimu damai, saudara. Dan yang kelima, hidup itu lahir dari sebuah keikhlasan. Ya. Dan yang terakhir, hidup itu harus mampu menerima, beradaptasi dengan perubahan. Maka hidupmu akan damai. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tinggal 1-2 gambar. Saudara, apalin benar-benar ya, terapkan dalam hidupmu. Pengetahuan harus saudara rubah menjadi produk. Saya punya pengetahuan, kemudian saya melakukan seminar. Makanya minggu depan tema saya adalah Psychology of Women. Para suami, Anda harus hadir supaya tahu kejiwaan perempuan itu gimana. Sehingga hidupmu enggak tersiksa. Amin. Nanganin perempuan tuh gimana gitu loh. Minggu depan saya jelasin. Jadi punya istri itu jadi tenang. Enggak ribet repot gitu. Ya. Pak Marsi sudah tahu teori nanganin ibu? Ya. Kalau kurang nanti minggu depan datang Pak. Saya komplitin. Emak-emak itu makhluk yang dahsyat Bu. Naik sepeda motor udah gak pakai lihat belakang. Pokoknya krek orang harus berhenti. Tet miring aja dia. Ya. Tapi itulah. Ciptaan kedua pasti lebih baik daripada ciptaan pertama. Jadi wanita itu ciptaan kedua pasti lebih sempurna dari laki-laki. Ya. Saudara, pengetahuan jadi produk. Maka produk ini harus kita jual ke pasar. Ya. Kalau ini 3-nya sudah dapat, uang baru mengalir. Saya punya teman ya, namanya Pak Hendra. Dia itu dari muda sampai sekarang jualan tuh peralatan masak. Tapi dia nggak bencong loh, nggak bencong, laki beneran, nggak melambai gini, enggak. Ya. Dia punya pengetahuan tentang alat masak memasak. Biasanya gini, dia masuk ke satu daerah, dia gandeng sama dokter kesehatan Bu, bikin seminar. Seminar selesai, baru dia jualan. Duit enggak? Duit Bu. Oke, kita naik lagi. Klik.
Saudara, banyak orang bicara iman. Iman itu adalah sebuah energi, Bu. Pada saat Anda beriman, Anda nggak takut untuk melangkah. Dia menghasilkan energi. Iman itu dikaitkan dengan religius, dengan Tuhan. Tapi jangan bodoh. Iman itu sumber pengetahuan. Jangan pisahkan religius dengan sains, Bu. Kita nanti bodoh. Ya, inilah iman. Oke, naik lagi. Ini yang saya mau di sini. Old, tua, new, muda. Ini old, ini saya, Bu. Di sini siapa yang usianya 60 tahun ke atas? 50 dah. Itu cara dagangnya masih old, Pak. Makanya sekarang harus dirombak. Ya, perhatikan. Buat yang umur 60, 50, 60. Pertama, kerja itu harus punya produk. Kerja itu harus ada sesuatu. Entah itu Alkitab atau apa TV. Baru kemudian cari orang yang beli. Baru terjadi transaksi. Sedangkan anak-anak milenial sekarang, dia ciptakan ide-ide baru yang saya katakan tadi, Pak. Ya, melatih anjing, itu duitnya gede, Bu. Saya kalau ngelihat pitbull itu bagus-bagus, Bu. Bisa 400 juta, bisa 300 juta. Anda ditaruh perempatan aja nggak ada yang nawar. Ya, jadilah kreator. DNA Bapak ada, kemudian jualah perhatian. Sekarang banyak orang berjualan dengan cara-cara yang luar biasa. Baru dengan perhatian itu orang melakukan transaksi. Saya mau tanya, perempuan di sini ingin diperhatikan nggak? Yang jujur, ingin nggak? Ingin kan? Tapi kalau diperhatikan sok banget ya. Melotot terus gue culek matamu. Padahal sebetulnya dia menginginkan perhatian itu. Ya, kita naik lagi. Ini dasar-dasar kebutuhan manusia. Tinggal satu gambar lagi. Pertama, manusia itu selalu ingin berkontribusi. Kalau ibu punya anak kecil umur 3 tahun. Lihat mamanya nyapu, kepingin nyapu enggak? Walaupun banyak yang pecah loh. Walaupun sampahnya makin morat-marit. Tapi jangan dihalangi. Dia lahir untuk memberikan kontribusi. Yang kedua, setiap manusia punya cita-cita untuk berkembang. Gak ada manusia yang gak ingin berkembang. Kecuali otaknya dodol kali. Ketiga, manusia itu perlu relationship dan khususnya cinta. Sekarang tuh cinta sama demen gue gak ngerti sih. Ya. Sini siapa yang belum menikah? Saya mau tanya. Lu masa gak berani? Akui kalau belum menikah ya belum. Kenapa yang malu? Gua cariin ntar. Gini ya. Waktu Anda mau menikah, Anda lihat masa depan ekonomi atau cintanya dulu? Ayo. Zaman sekarang ini manusia udah kayak robot, Bu. Lihatlah di luar sana. Buat mereka cinta itu gombal. Yang penting, sweet. Cinta terus. Kemana-mana gandeng. Makan urunan. Ya, gue capek sama laki begitu. Ntar kapan-kapan tak kasih tips ya. Tanda-tanda laki yang pintar cari duit gimana? Gampang, Bu. Bukan dari titelnya. Bukan. Laki yang suka makan enak. Itu pasti pintar cari duit. Setuju? Lihat, laki yang hobinya makan enak. Itu kan duitnya banyak. Nah kalau duitnya banyak, dia pintar cari duit.
Jangan cari laki sekarang pecel, besok pecel, lusa pecel, kembung, mabuk lu. Oh sederhana om, goblok. Bukan sederhana, nggak bisa cari duit pecel, terus apa nggak mencret tuh orang. Saudara, orang kalau rundingan menghasilkan uang di mana? Di restoran. Restoran itu pusat duit. Nah kalau Anda kan cari duit rundingannya di tengah trotoar. Saya perhatikan teman-teman yang saya super hebat itu. Oh gitu ya ciri-ciri mereka ya. Jadi kalau mau cari laki, lihatlah di restoran mahal. Pura-pura masuk, ya kan nggak apa-apa pura-pura masuk. Terus dilirik siapa yang ngebayar, nah itu yang pintar cari duit. Oke, kemudian manusia itu butuh penghargaan. Tapi yang dua atas kok aneh, manusia kok butuh ketidakpastian, lu butuh. Justru karena saya menghadapi ketidakpastian, saya punya rasa takut, rasa gelisah, saya mengamankan diri saya. Oke, ngerti? Ketidakpastian itu penting. Supaya satu waktu saya ada di kepastian. Saya bukan orang kaya bu. Tapi makan bisa. Iya kan? Keuangan itu harus stabil. Saudara enggak. 2 bulan punya uang, 2 tahun enggak punya uang. Capek bu. Itu masyarakat Indonesia itu karena konsumtif bu. Gini ya, terakhir sebelum saya selesaikan. Kalau di ATM-mu tinggal 500 rupiah, apa tindakanmu? Tanggung Pak Pengki, habisin sekali, betul kan? Itu tindakan bodoh. 500 itu kalau digulung kayak bola salju, itu nanti akan menghasilkan keuangan. Yang muda ingat ya, Anda akan tua seperti saya. Sudah punya persiapan pensiun? Sudah punya persiapan dana di hari tua? Uang gak punya, penyakit nambah. Waduh capek lah, capek. Ya, ini kebutuhan yang hakiki dari manusia. Oke, kita kayaknya selesai. Naik lagi masih ada? Oh masih ada. Waktu itu ada 2 macam. Waktu pikiran dan waktu jam. Saudara sering gak bisa tidur? Sering kan? Mau tidur lewat duit. Tidurnya ngimpi duit. Bangun cari duit, mati itu lama-lama. Dan itu fakta, data logika. Saya juga kadang-kadang menghadapi itu Bapak Ibu. Puyeng kepala saya. Ya. Tapi kalau waktu berdasarkan 24 jam, itu lain. Waktu pikiran itu yang menyenangkan dan berbahaya. Kita klik lagi kayaknya selesai. Semua pasti berlalu. Yang kaya juga mati, yang miskin juga mati. Dan Anda akan bertanya, kalau semua mati ngapain Pak Pengki ngotot ngejelasin semuanya? Ya ini sudah selesai. The end. Ya, amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.